Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul, apakah api rohanimu sudah padam? Baca sekali lagi. Apakah api rohanimu sudah padam? Bukan, apakah kamu masih pergi ke gereja? Bukan, apakah kamu masih hafal ayat-ayat Alkitab? Bukan, apakah kamu masih bisa menyanyikan lagu penyembahan? Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah api rohanimu masih menyala atau sudah mulai padam? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ketika Tuhan mendirikan kemah suci, bukan manusia yang menyalakan apinya. Tuhan sendiri yang menyalakannya. Imamat 9 ayat 24. Lalu keluarlah api dari hadirat Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran. Api itu bukan api biasa. Api itu datang langsung dari hadirat Allah. Api itu melambangkan perkenanannya, kekudusannya, dan kehadirannya di tengah umatnya. Boleh kita masuk lebih dalam? Setelah Tuhan menyalakan api itu, Dia memberikan perintah kepada para imam. Imamat 6, 12, dan 13. Api yang di atas mazbah itu haruslah tetap menyala. Janganlah dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menambah kayu api. Api itu harus tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Perhatikan urutannya. Tuhan yang menyalakan api, para imam yang bertanggung jawab menjaga tetap menyala. Saudara-saudari, hari ini pun Tuhanlah yang menyalakan api di hati setiap orang percaya. Tetapi kitalah yang bertanggung jawab untuk memelihara api itu. Izinkan saya mengatakan sesuatu dengan terus terang. Banyak orang tidak kehilangan iman mereka dalam semalam. Api mereka perlahan-lahan padam, karena mereka berhenti memberi bahan bakar kepada kehidupan rohani mereka. Tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi hidup dalam pertobatan, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi taat kepadanya. Lama-kelamaan, nyala api itu tinggal bara. Boleh kita masuk lebih dalam lagi? Kita hidup di zaman di mana banyak orang berusaha mencampurkan api yang kudus dengan api asing. Sedikit Yesus, sedikit New Age, sedikit astrologi, sedikit manifestation, sedikit motivasi diri, sedikit mengikut budaya dunia. Tetapi sejak dahulu Allah tidak pernah meminta umatnya mencampurkan yang kudus dengan yang najis. Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka beribadah menurut cara mereka sendiri, bukan menurut kekudusan Allah, sehingga Tuhan menghukum mereka. Imamat 10, 1 dan 2. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin menyentuh hati kita. Sebagian orang sebenarnya tidak kehilangan semangat. Mereka hanya mengganti sumber semangatnya. Berapi-api dalam politik, berapi-api mengejar uang, berapi-api mengikuti influencer, berapi-api mengejar hiburan, tetapi dingin terhadap Kristus. Yesus menegur jemaat di Efesus di Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Tetapi aku menaruh di atasmu, yaitu bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah dari mana engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi pekerjaanmu yang semula. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak berkata, carilah api yang baru. Dia berkata, kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, jika hari ini api rohanimu mulai redup, jawabannya bukan menghadiri konferensi yang lebih besar, bukan mencari ibadah yang lebih emosional, bukan mengejar pengkhotbah yang sedang viral. Kembalilah ke mezbah doa, kembalilah kepada firman Tuhan, kembalilah kepada pertobatan, kembalilah kepada ketaatan. Sebab Allah yang dahulu menyalakan api itu masih Allah yang sama yang memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Jangan biarkan api itu padam. Peliharalah setiap hari melalui doa, firman Tuhan, penyembahan, pertobatan, dan ketaatan
sehingga hidupmu kembali memancarkan kekudusan Kristus yang pertama kali menyalakan api itu di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati.